Aku Catherine dari grade 7. Saya Regal Ivan, saya berada dalam kelas 8. Saya di sini penuh Indonesia dari kelas 2 SD. Halo, nama saya William Hauke dari grade 9. Saya sebagai wakil ketua dalam OSIS. Nama saya Memdiah Nugraheni Kusumadani. Saya Kepala SMP Penuh Indonesia. Nama saya Helena Valentina. Saya adalah kepala sekolah di SD Penuh Indonesia. Selamat siang teman-teman, khususnya teman-teman dari SMP Penuh Indonesia. Perkenalkan, saya Bob Saradi selaku Ketua Yayasan 3 Penuai Indonesia. Hari Pahlawan. 10 November di Indonesia itu diperingati dengan Hari Pahlawan Indonesia. Pahlawan. Aku mengidolakan Ibu Kartini karena dia telah memperjuangkan agar wanita-wanita bisa bersekolah. Saya yang terbaik bagi saya adalah Soekarno-Hatta. Karena Soekarno-Hatta itu telah rela, dia berani untuk mengekspresikan dirinya, untuk memajukan dirinya sebagai presiden, agar bangsanya sendiri itu bisa merdeka dan menjalani kehidupan yang kita alami saat ini. Buat aku yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena tanpa dia pendidikan di Indonesia tidak akan lebih baik seperti sekarang ini. Lebih giat belajar dan mengikuti lomba-lomba. Untuk saat ini, karena saya sebagai pelajar Indonesia dari 3 Penuh Indonesia, aku akan membantukan teman-teman sekitar saya yang mungkin terpengaruh dari budaya buruk luar. Saya akan membantukan mereka menjiwakan negara Indonesia, di mana mereka tempat lahir. Disitulah aku akan membantu mereka untuk lebih mencintai bangsa Indonesia. Aku akan belajar dengan giat, dengan rajin, dengan cerdik untuk negara kita. Terima kasih. Yang Memdiah harapkan untuk generasi muda Indonesia saat ini adalah mampu mengisi kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, di mana sebentar lagi kita juga akan memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada setiap tanggal 10 November. Memdiah berharap sebagai generasi penerus bangsa, kalian boleh untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita, ya. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang pernah berpesan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Demikian juga kalian sebagai generasi penerus bangsa, perjuangan kalian lebih sulit karena yang kalian perjuangkan bukan lagi untuk mengusir para penjajah dari negara kita tercinta ini, karena kita sudah merdeka. Yang harus kalian perjuangkan adalah bagaimana kalian melawan diri kalian sendiri untuk mengusir kemalasan dan juga untuk bisa mengisi kemerdekaan negara kita. Semoga kalian semua, para generasi muda, boleh menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang. Selamat, Tuhan memberkati. Saya sangat berharap agar generasi muda Indonesia bisa menjadi leader di dunia ini bagi para pemuda yang ada di seluruh dunia. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara yang besar, dan sebetulnya orang-orang Indonesia, pemuda Indonesia itu orang-orang cerdas loh. Terbukti sebetulnya dari berbagai lomba, ya, apapun jenis lombanya, baik dari akademis seperti matematika, fisika. Wah, anak-anak Indonesia itu anak-anak hebat, sering jadi juara 1, bahkan juga dalam kesenian. Jadi sebenarnya kita punya potensi menjadi leader di dunia ini. Tapi memang itu saya harapkan tidak hanya segelintir saja, tapi semua yang namanya pemuda Indonesia, kalau mereka ingin menjadi pemuda yang membanggakan Indonesia, harusnya sadar dia punya talenta. Ayo kembangkan talentanya sekuat tenaga, sehingga waktu yang dia punya jangan dipakai buat yang sia-sia, tapi untuk mengembangkan talentanya sehingga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, keluarganya, dan juga bangsanya, bahkan buat dunia.
Pertanyaan ini cukup menarik ya. Apa sih yang harus dilakukan ya, atau mungkin yang disiapkan oleh orang-orang muda sekarang ini, khususnya orang-orang muda di Indonesia ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa era globalisasi ini sudah masuk ke segala penjuru ya, bahkan dari mulai anak-anak sampai ke manusia dewasa ya. Nah, satu hal yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu dengan bijaksana ya, karena kita tahu bahwa di satu sisi teknologi itu bermanfaat, tapi di satu sisi juga dia bisa membuat kita terlena untuk menggunakannya, dan akhirnya kita tidak bisa menghasilkan hal-hal yang produktif ya. Nah, jadi saya berharap kepada orang-orang muda, khususnya untuk anak-anak yang ada di sekolah penuh Indonesia, itu bisa menggunakan itu dengan baik, dengan bijak ya. Jadi ketika kita bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak, maka diharapkan kita bisa menghasilkan banyak hal. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, bahkan bisa berkarya ya dengan menggunakan teknologi tersebut. Thank you tim Multimedia, God bless you all. Thank you, Mas.